Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun kawan pajak berada, jumpa lagi bersama dengan kami, tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Gambir 2 dalam Jackpot Jakarta Gambir 2 Podcast. Ya, bersama dengan saya Yayan Bakhtiar, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol seputar perpajakan di Indonesia yang dikemas dalam obrolan yang ringan dan santai. Ya. Bagaimana kabarnya kawan pajak sekalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan juga tak lupa kita doakan kepada saudara kita atau teman kita atau kerabat atau keluarga, orang-orang yang kita cintai, mungkin saat ini sedang sakit. Kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan pajak, pernah nggak sih kawan pajak melakukan kesalahan dalam pembayaran pajak? Misalnya salah nominalnya lebih besar, atau misalnya salah masanya, atau salah tahun pajaknya. Tenang aja, kawan pajak, tidak usah galau karena di sini kita akan membahas tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Dan kali ini tentu saja saya tidak sendiri. Saya selalu ditemani oleh penyuluh-penyuluh pajak yang setia menemani saya di setiap episode Jackpot. Siapa lagi kalau bukan Pak Pugu dan Mas Arno. Kita sapa dulu. Pak Pugu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Yan. Baik. Mas Arno, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun agak meriang ya, ini sedang musim hujan ya. Iya. Tapi alhamdulillah bisa siaran. Siap, ya. Semoga segera diberikan kesehatan, Amin. semoga fit kembali, Amin. Mas. Ya. Amin, ya. Ya, ini Pak Pugo ini adalah fungsional penyuluh pajak ahli muda di KPP Pratama Jakarta Gambir 2, dan Mas Arno adalah fungsional penyuluh pajak ahli pertama di KPP Pratama Jakarta Gambir 2. Oke. Nah, seperti yang sudah kita singgung tadi, kita akan membahas pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Ini kebanyakan kasusnya memang karena kesalahan pembayaran ya oleh kawan pajak ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin bisa kesalahan nominal, kesalahan masa, dan segala macam itu ya. Nah, oke. Selanjutnya, mungkin sebagian dari kawan pajak sudah ada yang pernah mendengar ya, apa itu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Tapi ada juga sebagian yang belum pernah mendengar, apa itu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Kayak baru pertama kali dengar gitu ya, kayak masih asing gitu ya. Nah, ini makanya di sini nanti akan kita coba berikan pengertian nih kepada kawan pajak yang belum tahu ya, apa itu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ini BTW ini istilahnya panjang banget ya, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ya. Jadi kita agak PR juga ya kalau menyebutkan ininya ya. Memang dulu jarang ada permohonan ini, Mas. Oh, hanya gitu. akhir-akhir ini setelah adanya sistem baru. Sistem baru ya. Ya. Istilah ini naik daun, Mas. Naik daun ya. Iya. Oke. Dulu nggak banyak seperti ini karena kalau ada kesalahan wajib pajak bisa pemindah bukuan ya. Sekarang karena pemindah bukuan sudah semakin dibatasi. Akhirnya pengajuannya ke, kalau misalnya ada kesalahan penyetoran, ke pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Oke. Nah, kalau kita tilik ke belakang, pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini kan diatur di PMK 187 ya tahun 2015 ya. Nah, sekarang kan diatur lagi di PMK 81 tahun 2025. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengadopsi sistem baru itu tadi, yaitu kita sebut Cortex ya. Untuk mengakomodasi di Cortex, maka kita terbitkan PMK 81 tahun 2024 ya. Ya, 2024. Ya, itu. Di dalamnya itu tidak hanya mengatur tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang saja, tetapi mengatur keseluruhan proses bisnis untuk mengakomodasi sistem baru kita yang di Cortex. Nah, saya ingin tanya ke Pak Pugu nih. Kalau misalnya kita bandingkan antara aturan yang lama ya, PMK 187 tahun 2015 dengan PMK 81 tahun 2025, ini perbandingannya apa ini Pak? Bisa dijelaskan ya? Oke, baik, terima kasih Mas Yayan. Betul sekali Mas Yayan dan kawan pajak sekalian, bahwa peraturan yang mengatur pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang telah diperbarui
dengan PMK 81 tahun 2025. 2024. Maaf, tahun 2024. Iya. Yang mana sebelumnya diatur di PMK 187 tahun 2015. Iya. Maka dari itu kita kenal dengan pengembalian PMK 187 karena aturannya ada di PMK 187 tahun 2015. Nah, sambil kita jelaskan tentang perubahannya, sekalian saya jelaskan dari awal ya Mas Yayan dan kawan pajak sekalian. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Mas Yayan tadi, bahwa PMK 81 tahun 2024 ini adalah dalam rangka untuk mengakomodasi aplikasi Kortek. Jika kita bicara keseluruhannya, bagi kawan pajak semuanya yang belum tahu, di PMK 81 ini ada 642 halaman beserta lampirannya. Jika tidak dipakai lampiran, ada 342 halaman yang terdiri dari 484 pasal. Banyak banget ya. Banyak sekali ya Mas. Iya. Nah, dari semua pasal di PMK 81 tahun 2024 ini, semuanya mengatur tentang aplikasi Kortek. Termasuk di dalamnya bagaimana tata cara permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang agar bisa terakomodasi di aplikasi Kortek. Jadi bukan semua pasal itu mengatur tentang pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Akan tetapi hanya 16 pasal saja, yaitu di pasal 122 sampai dengan pasal 137. Nah, apa saja perubahannya jika dibandingkan dengan aturan lama di PMK 187 tahun 2015? Baiklah, kita lihat dulu di PMK pasal 122 PMK 81 tahun 2024. Di pasal ini mengatur tentang ruang lingkup pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Disebutkan bahwa yang bisa diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang diantaranya: 1. Terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, terdapat kelebihan pembayar pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Berikutnya, objek pajak dan atau subjek pajak yang mendapatkan fasilitas perpajakan. Atau terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait dengan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi subjek pajak luar negeri. Dari ruang lingkup di atas tidak ada perubahan dari aturan yang lama. Kemudian ruang lingkup yang berikutnya adalah jenis pajak yang dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Di antaranya PPh, PPN, PPNBM, PBB, bea materai, pajak penjualan, dan pajak karbon. Nah, ini yang diatur di aturan yang lama. Kemudian selain jenis pajak yang saya sebutkan di atas, ada juga sisa saldo deposit pajak yang tidak terpakai atau tidak digunakan. Juga dapat diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Ini juga tidak diatur di aturan yang lama, karena deposit pajak baru saja kita kenal di aplikasi Kortek yang baru ini. Sebelumnya adanya Kortek kan belum kita kenal deposit pajak. Jadi merupakan hal yang baru. Kemudian kita masuk ke pasal 123.
Di sini lebih mengatur tentang apa saja pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang. Di antaranya pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terutang. Contoh misalnya pajak terutangnya 1 juta, akan tetapi bayarnya 1,5 juta. Nah, ini bisa diajukan permohonan pengambilan pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang kedua, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Contoh, sudah terlanjur bayar pajaknya, ternyata transaksinya batal. Nah, ini juga bisa diajukan permohonan pengambilan pajak yang seharusnya tidak terutang. Yang ketiga, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Yang keempat, pembayaran pajak dalam rangka pelunasan sebagaimana diatur dalam pasal 44B Undang-Undang KUP. Nah, ini kaitannya dengan penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung. Yang kelima, pembayaran PPh UMKM sebagaimana diatur di PP 23 atau PP 55 yang seharusnya tidak dikenai PPh. Contohnya misalnya wajib pajak UP, dia omsetnya belum mencapai 500 juta. Akan tetapi ternyata sudah terlanjur bayar pajak PPh 0,5%. Nah, ini juga bisa diajukan permohonan pengembalian. Yang keenam, penyetoran di muka bea materai yang belum digunakan. Nah, yang masih tersisa ini juga bisa diajukan permohonan pengembalian. Dari ke-6 poin di atas, 4 poin pertama telah diatur di aturan lama dan di aturan baru ditambah lagi 2 poin terakhir, yaitu terkait dengan UMKM dan bea materai. Demikian Mas Yayan. Ya, jadi itu tadi ya perbandingannya antara aturan yang lama, PMK yang lama dengan PMK yang baru. Jadi lumayan ini menarik ya, ada pajak karbon ya tadi itu ya. Jadi itu pajak yang baru ya, itu sebetulnya nggak ada. Deposit pajak juga ya, itu bisa diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang kalau misalnya itu tersisa ya atau tidak terpakai ya. Itu. Nah, kalau misalnya kawan pajak mengalami kondisi itu tadi ya, masuk ke dalam ruang lingkup itu tadi, kemudian ingin mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Nah, ini prosedurnya, tata caranya gimana nih? Saya ke Mas Arno deh. Gimana Mas caranya, Mas? Baik, ya. Jadi jika kawan pajak kemudian memang ingin atau harus ya melakukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini, bisa melakukan dengan 2 cara, Mas. Yang pertama ada cara secara online elektronik, dan yang kedua adalah secara manual. Secara online pun ini ada 2 lagi, Mas Yayan. Ya. Yang pertama tentu dengan menggunakan aplikasi Cortex, yaitu akun wajib pajak terkait aplikasi baru yang mulai berlaku di 1 Januari 2020 ini. Ya. Nah, selain melalui Cortex, ini disebutkan bahwasannya ada juga laman atau aplikasi lain yang terintegrasi dengan DJP. Ya. Namun saat ini mungkin belum bisa menyampaikan info lebih lanjut ya terkait alamat laman tersebut atau tata caranya bagaimana. Namun oleh DJP sudah disediakan ya bahwa akan bisa layanan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang ini juga bisa disampaikan melalui laman lain selain Cortex. Nah, aturannya di ini dulu ya, aturannya sudah disiapkan dulu ya. Nanti implementasinya belakangan. Nah, untuk tata cara yang disampaikan di Cortex ini bisa kawan pajak semua catat. Menunya ada di pembayaran, kemudian ada di formulir restitusi pajak. Nah, ya. Ada di menu pembayaran, di submenu restitusi pajak. Ya, itu tadi ya. Diingat-ingat ya kawan pajak ya, itu tadi. Nah, ini berkaitan dengan pertimbangan bahwa mungkin wilayah Indonesia ini belum semuanya bisa sempurna untuk jaringan online, maka Direktorat Jenderal Pajak juga masih membuka saluran manual, yaitu mengisi menggunakan formulir yang sudah ditentukan beserta lampiran yang sudah dipersyaratkan
untuk kemudian disampaikan secara manual ke loket, ke KPP terdekat, ya. Jadi memang ini fungsinya borderless ya Mas, sifatnya borderless. Kemudian yang kedua bisa juga dikirimkan via pos tercatat menggunakan kurir atau ekspedisi. Ya, jadi banyak pilihannya Mas. Ya, berarti sudah diakomodasi ya oleh aturannya untuk penyampaiannya bisa melalui online maupun melalui manual ya. Online pun bisa melalui Cortex atau sarana lain ya. Sarana lain. Nanti barangkali siapa tahu ada gitu ya. Sudah ada pihak jasa ketiga. penyedia. Betul, pihak ketiga yang menyediakan menu untuk mengajukan permohonan pengembalian pendahuluan pajak yang seharusnya tidak terutang. Aduh, banyak banget ini. Dan tadi ada manual juga ya, bisa pos atau datang langsung ya. Dan ini ke KPP terdekat ya, bisa di semua KPP ya berarti ya. Oke. Ya. Nah, untuk ininya Mas yang bisa mengajukan permohonan pengembalian pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, ini siapa saja nih? Baik Mas Ayan. Tadi sudah disampaikan bahwasanya kita sebelumnya familiar dengan permohonan pemindah bukuan ya Mas ya. Betul. Nah, di ketentuan baru ini ada diatur dalam pasal 124 PMK 81 tahun 2024 bahwasannya yang bisa mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang adalah pihak pembayar. Ya. Jadi bukan dari pihak yang dipotong atau dipungut ya. Ini dalam hal pemotongan pemungutan, tapi pembayarnya ya. Dan lebih lanjut di state bahwasannya pihak pembayar itu adalah yang pertama wajib pajak orang pribadi pembayar dan wajib pajak badan termasuk dalam hal ini adalah instansi pemerintah ya. Nah, ini berbeda dengan PMK sebelumnya di PMK 187 tahun 2015. Di sana terdapat pengertian ketiga Mas ya. Yaitu adanya orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memilih NPWP. Ini di aturan lama ini dulu termasuk pihak yang boleh mengajukan permohonan tadi. Nah, di PMK yang baru ini sudah tidak disebutkan lagi sehingga nanti pengajuan dari permohonan ini tetap menitik beratkan terkait dengan identitas NPWP yang baru yaitu NPWP 16 digit. Ya, kalau dulu berarti yang nggak punya NPWP bisa ya mengajukan ya Mas ya kalau dulu ya. Iya, dengan kriteria tertentu dan dari pihak yang dipotong pun dulu bisa. Dari pihak yang dipotong pun bisa ya. Bisa sekarang udah nggak bisa berarti. Dengan kaitan terjadi hal sesuatu misalkan WP pemotong atau pemungutnya ini sudah tidak ditemukan. Oh iya. Oke. Itu mungkin Mas Yan. Siap. Nah, ini nih, kalau misalnya kawan pajak ingin mengajukan permohonan nih, kan ada lampiran-lampiran yang disyaratkan. Nah, apa aja Mas ini lampirannya? Biar nanti kawan pajak mungkin bisa menjadi catatan ya kalau ingin mengajukan permohonannya. Ya, masih di pasal 124 PMK 81 ya Mas Yan ya. Di sana setelah pihak pembayar ini kemudian mengetahui ya terdapat kesalahan tadi atau kelebihan tadi, maka yang bersangkutan ini dalam perangkat pengajuan boleh online boleh manual semuanya memenuhi persyaratan dua hal. Yang pertama diajukan dalam bahasa Indonesia ya. Ini kalau melalui online sudah pasti ya, sudah pasti ya. Kalau tertulis, nah ini sudah disediakan template-nya juga sebetulnya bahasa Indonesia. Yang kedua dilampiri dengan dokumen berupa penghitungan pajak yang seharusnya tidak terutang tadi. Menurut wajib pajak ya? Menurut wajib pajak ya. Atau menyampaikan alasan permohonan pengembalian ini diajukan. Jadi ada dokumen yang bisa merinci asal usul dari nilai kelebihan tadi. Ya, umumnya kita bisa membandingkan dengan pelaporan dalam SPT ya. Misalkan SPT masa ini terutang hanya sekian tapi dibayarnya lebih sehingga terdapat selisih sekian yang akan diminta berapa ya. Kemudian wajib pajak menyampaikan alasannya itu berupa kronologis ya, kronologis sehingga nanti bisa mendapatkan informasi yang banyak dari tim peneliti ini ya. Nah, terdapat juga syarat ya, persyaratan yang dulu di PMK lama itu dicantumkan ya, sekarang tidak ya. Yaitu terkait melampirkan
bukti pembayaran banknya. Oh, aslinya ya. Aslinya Iya. ya. Bukti pembayaran bank ini dahulu dipersyaratkan, sekarang tidak ya. Namun mungkin kita masih mengharapkan ya wajib pajak tetap bisa melampirkan ini, terlebih karena menjadi pendukung dari kronologis ya, menjadi pendukung dari kronologis. Misalkan terdapat 2 macam pembayaran dengan jenis yang sama, masa yang sama, Mas. Nilainya sama Nilainya juga. sama persis. Ya. Nah, ini kita kan nggak tahu yang mana yang mau diajukan Mau pengembalian dibaca. ya. Nah, dengan melampirkan tadi dan juga menyampaikan di kronologis, ini akan lebih memperjelas nanti tim penelitinya. Iya. Ya, sehingga tetap kami sarankan untuk dilampirkan. Minimal kopinya lah ya. Memang kopiannya, Mas. Memang kopiannya. Iya. Oh ya, siap. Sekarang bukti pembayaran itu memang surat setoran pajak ya, kawan pajak ya. Tapi ada bukti bentuk lain yang namanya BPN. Nah, BPN ini tidak mengenal asli ya, karena dari banknya pun seakan-akan juga fotokopi ya. Nah, kemudian dalam rangka pemrosesan ya ini Mas Yayan ya, ini setelah dokumen permohonan dan juga lampiran ini diterima lengkap ya, maka KPP akan melakukan penelitian ya, dan jangka waktu dari proses penelitian ini agak lama. Sesuai SOP ada 3 bulan Mas Yayan. Nah, oleh karena itu dalam rangka penelitian ini jangka waktu lama, maka dimungkinkan peneliti ini meminta dokumen tambahan jika memang dirasa dalam rangka penelitian diperlukan. Nah, kemudian penelitiannya ini juga termasuk ya memastikan bahwa pembayaran ini sudah diadministrasikan di penerimaan negara. Ya. Yang kedua, memastikan bahwa pembayaran ini tidak terkait dengan SPT. Belum dikreditkan ya, tidak diperhitungkan, tidak dikreditkan ya. Iya. Nah, maka jika memenuhi ketentuan-ketentuan tadi, peneliti nanti akan menyetujui dan mengusulkan untuk diterbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB ya. SKPLB ya. Nah. Namun jika tidak memenuhi ketentuan, maka peneliti akan mengusulkan penerbitan penolakan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Iya, itu tadi ya. Jadi kalau misalnya memenuhi persyaratan, kita lakukan penelitian dan ternyata kita nyatakan memang benar ada pajak yang kelebihan gitu ya. Betul, dimintakan, ya. Maka kalau kita setujui kita terbitkan SKPLB ya. Betul. Kalau misalnya tidak disetujui nanti diterbitkan surat penolakan. Nah, itu tadi berapa Mas? 3 bulan ya? 3 bulan Mas. Maksimal 3 bulan ya? Iya, ini maksimal 3 bulan ya. Kita masih secara SOP ini masih tercantum aturan lama juga Mas, SOP lama. Di aturan lama 3 bulan ya, juga 3 ya? bulan memang ya. Jadi sekali lagi bahwa permohonan pengembalian kelebihan pajak ini dulu tidak populer ya. Nah, dulu lebih populer itu pemindah bukuan ya. Nah, sekarang berhubung dengan Cortex ada probis terkait pelaporan dan pembayaran baru ya, sehingga pemindah bukuan ini terbatasi Mas. Iya. Dan itu 3 bulan itu nggak harus 3 bulan ya, itu kan maksimal ya. Bisa jadi lebih cepat kan ya? Bisa itu ya tentu sesuai dengan tadi Mas Yayan, apakah ada dokumen yang perlu diperlukan lagi atau tidak ya. Sehingga di sana penelitiannya bisa cepat atau tidak kan tergantung informasi yang disampaikan, kelengkapan permohonan juga. Ya, betul. Ya, jadi itu tadi kawan pajak untuk jangka waktunya pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ini adalah maksimal 3 bulan, tetapi bisa lebih cepat dari itu, dan juga itu baru terbit SKPLB-nya ya. Nanti belum ke tahap pencairannya ya, masih ada prosedur lagi ya untuk pencairannya ya. Pencairan lagi. Nah, dalam rangka pencairan nanti juga mungkin boleh kami sampaikan ya Mas Yayan. Siap. Dalam formulir permohonan itu sudah tercantum langsung rekening bank, data rekening bank, ya rekening bank. Ya. Namun izin apabila nanti memang SKP-nya sudah terbit, dalam hal ini disetujui ya, disetujui, kami akan mengklarifikasi lagi terkait buku rekening ini ya. Akan ada klarifikasi terkait buku rekening dan juga konfirmasi terkait apakah akan ditransfer ke
deposit atau pembayaran ke hutang pajak lain. Hutang pajak, wajib pajak lain ya, wajib Iya, pajak Mas. lain ya. Ya, itu tadi. Berarti ini hal yang baru ya, ini sebelumnya nggak ada ya. Jadi satu lagi tambahan hal baru, setelah terbit SKPLB akan kita kirimkan surat konfirmasi. Ke wajib pajak. Apakah kelebihan itu mau ditransfer ke utang pajak wajib pajak lain atau ke deposit pajak itu ya. Kalau misalnya tidak mau, ya berarti opsi terakhir kita transfer rekening, Mas. Transfer ke rekening wajib pajak. Ya, itu tadi ya. Oke. Sepertinya sudah lengkap ya apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kali ini terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang, mulai dari dasar hukumnya tadi di awal sudah dijelaskan oleh Pak Pugu, perbedaannya dengan aturan lama dengan aturan baru, kemudian ruang lingkupnya ya, tata caranya, jangka waktunya, persyaratannya. Saya kira semuanya sudah disampaikan oleh penyuluh pajak kita kali ini. Ya. Oke, tak terasa waktu sudah hampir menunjukkan 30 menit perjumpaan kita kawan pajak. Dan sepertinya kita juga sudah mendekati waktu perjumpaan kita. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu kepada narasumber kita Pak Pugu Setiono dan Mas Arno Momustiko yang memberikan pencerahan terkait tema kita kali ini, yaitu pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang. Harapan kita semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya bagi kawan pajak sekalian, menambah pengetahuan, menambah wawasan, dan sekarang sudah tidak galau lagi nih kalau misalnya ada kesalahan dalam pembayaran pajak ya. Nah, itu tadi. Kawan pajak kalau misalnya masih galau terkait dengan perpajakan bisa hubungi kita, tim penyuluh DAPP Pratama Jakarta Kami 2. Tapi kalau misalnya galau dengan hal lain ya, misal dengan gebetan ya jangan hubungin kita ya, ya tanya ke gebetannya ya gimana ya. Ini udah senior nih Pak Pugu nih. Wah, Pak Pugu udah bertahun-tahun yang lalu gebetannya ini. Udah pengalamannya udah banyak nih. Oke, baik kawan pajak. Sepertinya kita harus berpisah. Yang ingin kami sampaikan adalah apabila kami ada kesalahan dari apa yang sudah kita sampaikan hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada kawan pajak yang sudah mengikuti acara kita hari ini dari awal hingga selesai. Kemudian terakhir sebelum kita menutup acara ini, saya ingin masih ada waktu sedikit ya. Saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak sekalian bahwasanya kawan pajak harap berhati-hati ya terhadap modus penipuan yang akhir-akhir ini marak terjadi ya. Mengkaitkan dengan Kortex, Mas. Betul, modus-modus penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak, entah itu terkait dengan apa namanya perubahan data ya, update data di Kortex seperti itu. Nah, kawan pajak harap berhati-hati, dan modusnya itu banyak sekali ya, bisa melalui telepon, bisa melalui SMS, WA, email ya, atau aplikasi APK ini M-Pajak palsu. Nah, itu kawan pajak harap berhati-hati. Nah, kalau misalnya nih kawan pajak mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab itu tadi, ingin menyalahgunakan ya, kawan pajak bisa melakukan konfirmasi. Jangan ragu ya untuk melakukan konfirmasi ke Kering Pajak 1500200, atau bisa juga konfirmasi ke layanan KPP Pratama Jakarta Kami 2. Kalau layanan telepon ada di 02163434338, atau layanan chat WhatsApp di 085187007200, atau kawan pajak bisa lihat di running text yang di bawah. Oke. Ya, sepertinya sudah cukup waktu kita untuk ngobrol-ngobrol kali ini ya. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada kawan pajak sekalian yang sudah mengikuti acara kita dari awal sampai akhir. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kawan pajak sehat selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yan, Pak Pugu.